Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Nur Fitriani dari kelas 5C, jurusan Tadris Matematika YIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Perbedaan Tingkat Kepemahaman dan Semangat Belajar Siswa yang tinggal di asrama dan non-asrama di pesantren pada masa pandemi COVID-19 ini. Diunggahnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Budi Manfaat MSI. Masuk ke bab 1, yaitu latar belakang. Lingkungan pesantren dan lingkungan keluarga adalah lingkungan yang dapat mempengaruhi kebiasaan dan prestasi belajar siswa. Kebiasaan belajar merupakan hasil dari cara siswa untuk bisa mengatur jadwal secara konsisten. Maka dari itu, kebiasaan belajar baik akan menimbulkan prestasi yang baik. Di pesantren, siswa memiliki jadwal yang sangat padat. Maka dari itu, siswa harus bisa mengatur waktunya secara tepat. Kemudian, siswa yang tinggal di asrama pesantren juga memiliki semangat belajar yang sangat tinggi. Karena mereka mendapat dorongan motivasi dari teman sebaya yang tinggal bersamanya di asrama. Akibat virus COVID-19 ini berdampak pada aspek-aspek kehidupan, terutama pada pendidikan, yang menyuruh seluruh sekolah untuk melakukan pembelajaran secara online. Ini sangat berdampak pada kesulitan pembelajaran, terutama pada pembelajaran matematika, di mana pembelajaran matematika itu sangat ditakutkan oleh para siswa. Banyak para siswa yang menganggap pelajaran matematika itu sangat sulit. Baik, selanjutnya itu pernyataan penelitian. Siswa yang melakukan pembelajaran secara online mengalami keterlambatan penerimaan materi, khususnya pada pembelajaran matematika. Sehingga tingkat kepemahaman siswa yang berada di asrama dan dalam pesantren dan siswa yang asrama yang di luar pesantren itu berbeda. Kemudian, pertanyaan penelitiannya. Metode apakah yang efektif dalam menyampaikan pembelajaran matematika agar siswa yang non-asrama yang berada di luar area pesantren tidak terlambat dalam menerima materi pembelajaran, yang mengakibatkan berbedanya tingkat kepemahaman siswa berasrama yang berada di dalam area pesantren dan non-asrama yang berada di luar area pesantren. Relevansi dan pentingnya penelitian. Yang pertama, penelitian ini dibuat agar pembelajaran di masa pandemi ini, khususnya pembelajaran matematika, bisa lebih efektif agar peserta didik yang berasrama di area pesantren dan non-asrama di luar pesantren agar dapat menerima materi secara tepat waktu dan dapat memahami materi yang telah guru tugaskan. Kemudian yang kedua, supaya problematika yang terjadi di masa pandemi ini, di mana perbedaan kepemahaman antara siswa yang berasrama dan non-asrama sangat berbeda. Ini dapat diseimbangkan cara menyampaikan materi pembelajarannya, agar peserta didik yang non-asrama tetap semangat dalam melakukan pembelajaran online, terutama pada pembelajaran matematika yang dibilang rumit oleh para peserta didik. Kemudian yang ketiga, dapat memberikan ilmu kepada penulis tentang dunia pendidikan yang terjadi di masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan literatur. Tinjauan literatur terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama, tinjauan konseptual. Yang kedua, tinjauan teori. Dan yang ketiga, tinjauan hasil penelitian terdahulu. Baik, kita masuk ke tinjauan konseptual. Di sini, saya menulis tinjauan konseptual, yaitu ada 4 poin. Yang pertama, COVID-19.
yang kedua lingkungan, yang ketiga keluarga, dan yang keempat pembelajaran daring. Baik, yang pertama itu COVID-19. Penyebaran virus ini sangat cepat dan dapat mengancam nyawa banyak orang. Banyak dampak yang timbul akibat virus ini. Pada aspek kehidupan, salah satunya yaitu pendidikan. Maka dari itu, untuk mencegah penyebaran virus ini, Menteri Pendidikan menetapkan agar seluruh sekolah untuk melakukan pembelajaran secara online. Di mana di pondok pesantren yang saya tulis di dalam penelitian proposal ini, siswa yang berasrama dan non-asrama berbeda melakukan pembelajarannya. Yang di asrama tetap melakukan pembelajaran tatap muka beralasan karena seluruh siswa yang berada di asrama pesantren sudah melakukan rapid test sebelum memasuki area pesantren. Dan siswa yang non-asrama terpaksa harus melakukan pembelajaran secara online. Poin kedua adalah lingkungan. Tempat tinggal adalah salah satu pengaruh eksternal yang mempengaruhi hasil belajar siswa. Maka dari itu, perbedaan tempat tinggal siswa akan menyebabkan perbedaan hasil belajar siswa itu sendiri. Jadi, faktor yang mempengaruhi hasil belajar siswa itu faktor yang timbul pada diri sendiri, menurut Saiful Bahri Jumaroh. Kemudian poin selanjutnya itu keluarga. Orang tua adalah pendidikan utama dan pertama bagi anaknya. Karena dari mereka anak memulai pendidikan. Maka dari itu, bentuk utama dari pendidikan adalah dari lingkungan keluarga. Poin selanjutnya yaitu asrama. Asrama adalah tempat tinggal sementara untuk melatih anak-anak menjadi mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Siswa yang tinggal di asrama memiliki rasa tanggung jawab yang amat tinggi untuk bisa membagi waktu belajar yang kondusif. Di asrama, siswa diberikan peraturan yang harus ditaati. Apabila siswa yang tidak mentaati peraturan agar diberi sanksi oleh pengurus asrama. Poin selanjutnya itu pembelajaran daring. Pembelajaran daring yang dilakukan siswa saat ini pada masa pandemi COVID-19. Banyak siswa yang mengeluh atas pembelajaran daring ini karena siswa merasa kurang memahami materi yang telah disampaikan oleh guru. Banyak kendala yang dilakukan saat pandemi ini dalam pembelajaran daring. Yang pertama, kurangnya fasilitas untuk melakukan pembelajaran daring. Jaringan internet yang tidak memadai. Kurangnya pengawasan orang tua akibat lalainya siswa dalam melakukan pembelajaran daring. Banyak tugas yang terbengkalai oleh siswa saat pembelajaran daring ini. Jadi, dari beberapa teori yang saya buat di proposal ini, penelitian saya dapat disimpulkan bahwa tingkat kepemahaman siswa dan semangat belajar siswa itu berbeda, tergantung di mana dia dididik dan di mana dia tinggal. Karena lingkungan dapat mempengaruhi fokus belajar siswa. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke tinjauan teori. Yang pertama, teori yang masuk dalam proposal penelitian saya yaitu teori behaviorisme atau teori psikologi tingkah laku. Teori behaviorisme ini berkaitan dengan materi proposal yang saya buat, yaitu pengaruh tingkah laku belajar, semangat belajar, pengalaman, perkembangan individu, adanya kebiasaan-kebiasaan itu terbentuk dalam perkembangan. Karena
adanya latihan dan belajar siswa secara mandiri. Kemudian yang kedua itu teori kognitif, di mana dalam teori ini individu itu bersifat aktif dalam proses memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Teori ini juga bahwa individu berpikir secara aktif dalam membentuk wawasan tentang kenyataan-kenyataan. Dan jika memilih aspek-aspek penting dari pengalamannya, itu individu dapat mengingat dalam memorinya. Kemudian yang ketiga itu teori classical conditioning, merupakan prosedur penciptaan refleks baru untuk mendatangkan stimulus sebelum terjadinya refleks. Bahwa belajar itu perubahan yang ditandai dengan adanya stimulus dan refleks. Selanjutnya, teori yang terakhir yaitu teori disiplin dan mental. Bahwa otak manusia itu terdiri atas sejumlah daya yang beraneka ragam. Maka, belajar pada prinsipnya itu melatih daya-daya mental. Selanjutnya itu tinjauan penelitian terdahulu. Tinjauan hasil penelitian terdahulu yang sangat relevan adalah penelitian yang pernah dilakukan oleh Yayah Rohliyah 2012, yaitu perbandingan hasil belajar siswa yang tinggal dan yang tidak tinggal di pondok pesantren pada pembelajaran biologi. Disimpulkan bahwa ada perbedaan yang disignifikasikan hasil belajar siswa yang tinggal di pesantren dan yang tidak tinggal di pesantren pada pembelajaran biologi. Ada juga menurut Wahidin Khairul Anam juga menyimpulkan bahwa prestasi belajar siswa yang tinggal di pesantren cenderung lebih tinggi dibandingkan siswa yang tinggal di luar area pesantren. Bab yang terakhir yaitu desain penelitian dan metode penelitian. Desain penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi komparatif, karena peneliti membandingkan tingkat kepemahaman dan semangat belajar siswa yang tinggal di asrama pesantren dan non-asrama pesantren pada pembelajaran matematika di pesantren. Kemudian, metode penelitiannya, teknik mengumpulkan data menggunakan pengukuran data dan pengamatan. Kemudian, instrumen yang digunakan berupa raport hasil belajar siswa 1 semester dan kuesioner. Sumber datanya menggunakan data sekunder, karena memanfaatkan data yang telah ada. Untuk populasi siswa kelas 12 yang berjumlah 60 siswa yang terdiri dari 15 siswa non-asrama dan 45 siswa yang berasrama di pesantren. Untuk teknik analisis datanya menggunakan uji T independen. Mungkin sekian presentasi proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.